Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mustajab, namun jarang sekali diajarkan secara luas. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi sebuah kunci yang membuka pintu keberkahan, ketenangan dan jawaban dari setiap hajat yang kita panjatkan kepada Allah. Doa ini begitu sederhana, ringan di bibir, namun berat timbangan pahalanya. Bahkan para ulama sufi mengatakan, doa ini ibarat pintu rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang yang hatinya benar-benar ingin dekat dengan Allah. Kita seringkali meminta dunia, rezeki yang luas, kesehatan, jodoh yang baik, pekerjaan yang lancar. Itu semua tidak salah, bahkan doa-doa itu dianjurkan. Namun, ada doa yang lebih tinggi nilainya, doa yang mengandung makna penghambaan sejati. Nabi Muhammad SAW mengajarkannya dengan penuh kelembutan. Doa itu adalah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu, serta aku berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa nerakamu. Doa ini, sahabatku, sangat jarang kita dengar. Kebanyakan kita lebih sering membaca doa-doa umum, tapi doa inilah yang sebenarnya mencakup segala kebutuhan manusia. Karena siapapun yang mendapatkan ridha Allah, maka seluruh pintu kebaikan akan dibukakan. Dan siapapun yang terhindar dari murkanya, maka ia telah selamat dari segala keburukan. Coba kita renungkan sejenak. Betapa banyak orang yang mencari rezeki siang dan malam, bekerja tanpa henti, namun hatinya tetap gelisah. Betapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah, tapi hidupnya penuh rasa takut kehilangan. Semua itu karena satu hal, mereka lupa mencari ridha Allah. Padahal ridha Allah adalah sumber dari segala kebahagiaan. Jika Allah ridha, maka hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Sedikit rezeki terasa cukup, banyak rezeki menjadi bermanfaat, keluarga menjadi sakinah, pekerjaan menjadi ladang pahala, dan doa-doa kita cepat dikabulkan. Bayangkan, jika setiap pagi setelah salat subuh, kita membaca doa ini dengan hati yang ikhlas. Kita mengulanginya berulang kali sambil meneteskan air mata, memohon agar Allah meridai langkah-langkah kita. Maka sepanjang hari itu, insya Allah, Allah akan menjagamu dari hal-hal yang buruk. Sahabatku yang dimuliakan Allah, doa Nabi yang jarang diajarkan ini sesungguhnya bukan hanya doa, tapi jalan menuju ketenangan jiwa. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa surga bukan sekadar tempat indah, melainkan pertemuan abadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, artinya kita meminta agar Allah bukan hanya memberi dunia, tapi juga kebahagiaan hakiki di akhirat. Doa ini juga mengandung keseimbangan antara harapan dan rasa takut, harapan akan ridha Allah dan surganya, serta rasa takut dari murka Allah dan api nerakanya. Sehingga hati seorang mukmin selalu berada di antara rasa cinta dan takut, dua sayap yang membuatnya terbang menuju Allah. Coba bayangkan, kalau seorang anak hanya menginginkan hadiah dari orang tuanya, tapi tidak peduli apakah orang tuanya ridha atau murka. Bukankah itu bukan tanda cinta sejati? Begitu pula dengan kita. Jika kita hanya meminta dunia kepada Allah, tapi lupa mencari ridhanya, maka doa-doa kita terasa hampa. Tapi saat kita meminta ridha Allah, maka dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Rezeki akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hati akan terasa lapang meski dalam kesempitan. Dan yang lebih dahsyat lagi, doa-doa kita akan menjadi mustajab. Inilah rahasia doa Nabi Muhammad SAW yang jarang diajarkan. Bukan karena disembunyikan, tapi karena hati kita seringkali terlalu sibuk dengan doa-doa duniawi.
Padahal Nabi sudah memberi kunci emas, mintalah ridha Allah, mintalah surganya, dan berlindunglah dari murkanya serta api neraka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita coba amalkan doa ini setiap hari. Bacalah setelah solat subuh, setelah solat malam, atau kapanpun hati terasa gelisah. Jangan sekadar dilafalkan, tapi resapilah maknanya. Bayangkan betapa indahnya jika Allah ridha kepada kita. Bayangkan betapa tenangnya jika di akhirat kelak kita dipanggil menuju surganya. Doa ini bisa menjadi pegangan hidup. Jika engkau sedang mencari rezeki, bacalah doa ini. Jika engkau sedang sakit, bacalah doa ini. Jika engkau sedang bingung mengambil keputusan, bacalah doa ini. Karena ridha Allah adalah sumber dari segala kebaikan. Bayangkan, ketika engkau berdiri di padang mahsyar nanti, di tengah lautan manusia yang penuh ketakutan, tiba-tiba terdengar suara lembut, "Aku ridha kepadamu, masuklah ke dalam surgaku." Sahabatku, adakah kebahagiaan yang lebih besar daripada itu? Itulah sebabnya doa ini disebut mustajab. Karena siapapun yang benar-benar mengamalkannya dengan hati ikhlas, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dunia akan mengikutinya dan akhirat akan menyelamatkannya. Maka mulai hari ini, mari kita biasakan membaca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Setiap kali engkau bangun pagi, setiap kali engkau selesai salat, jadikan doa ini kunci untuk membuka hari-harimu. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Semua harta, semua jabatan, semua popularitas akan hilang. Tapi ridha Allah akan abadi, surganya akan kekal. Sahabatku, semoga dengan doa sederhana yang jarang diajarkan ini, hidup kita penuh keberkahan, hati kita penuh ketenangan, dan langkah kita selalu berada di bawah lindungan Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan, doa yang jarang diajarkan ini sebenarnya menjadi cermin sejati dari hati seorang hamba. Hati yang sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup hanya bergantung kepada ridha Allah. Tanpa ridha Allah, sebanyak apapun usaha kita, sekuat apapun ikhtiar kita, tetap saja hasilnya tidak akan pernah membawa ketenangan. Berapa banyak orang yang kita lihat hari ini bekerja siang dan malam, dari pagi sampai larut malam, namun tetap merasa kekurangan? Mereka tidak pernah puas, tidak pernah tenang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, bahkan pas-pasan, tapi wajahnya berseri, hatinya lapang. Dan setiap kali kita bertemu dengannya, terasa ada kedamaian yang terpancar. Apa rahasianya? Rahasianya ada pada ridha Allah. Inilah mengapa doa Nabi yang jarang diajarkan ini begitu penting. Ketika seseorang memohon ridha Allah, maka Allah akan memberkati rezekinya, menenangkan hatinya, memperbaiki keluarganya, bahkan mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Sebab, siapapun yang diridai oleh Allah, maka malaikat pun akan mencintainya, manusia akan menyukainya, dan bumi akan memberikan jalan yang lapang baginya. Doa ini juga mengingatkan kita untuk selalu kembali pada tujuan hidup yang hakiki. Kita diciptakan bukan hanya untuk mengumpulkan harta atau mencari popularitas, melainkan untuk menjadi hamba yang Allah cintai. Nabi bersabda, "Barang siapa yang mencari keridaan Allah meski manusia tidak suka, maka Allah akan mencukupkan baginya urusan manusia. Tapi barang siapa yang mencari keridaan manusia, lalu membuat Allah murka, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia." Betapa indah pesan ini, sahabatku. Kadang kita terlalu sibuk ingin terlihat baik di mata orang lain, padahal yang terpenting adalah bagaimana kita terlihat di hadapan Allah. Doa ini menuntun kita untuk selalu fokus pada ridha-Nya. Cobalah bayangkan, jika setiap pagi setelah subuh, engkau mengangkat tanganmu dengan penuh harap, lalu berdoa,
Ya Allah, aku hanya menginginkan ridha-Mu. Jika Engkau ridha, maka aku tenang. Jika Engkau ridha, maka seluruh rezeki menjadi berkah. Jika Engkau ridha, maka hidupku terarah. Dan aku mohon, lindungilah aku dari murka-Mu, dari api neraka-Mu. Sungguh, doa itu akan menembus langit dan Allah yang Maha Pengasih akan menjawabnya dengan caranya. Doa ini juga mengajarkan kita kesederhanaan dalam meminta. Kita tidak perlu merangkai kata-kata panjang yang kadang kita sendiri bingung maknanya. Cukup dengan kalimat singkat tapi dalam dan menyentuh inti kehidupan. Bukankah seorang anak kecil yang hanya berkata kepada ibunya, "Aku ingin engkau senang," itu jauh lebih menyentuh daripada 1000 permintaan hadiah. Begitu pula kita di hadapan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan kembali doa Nabi ini dalam keseharian. Jangan tunggu esok, mulai hari ini. Biasakan membacanya setiap kali selesai salat. Ulangi dalam hati saat engkau sedang berjalan, saat engkau sedang menunggu, bahkan sebelum tidur. Jadikan ia wirid harian yang melekat dalam jiwa. Karena barang siapa yang istiqamah dalam doa ini, ia akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Hatinya akan lebih tenang, doanya lebih mudah terkabul, dan rezekinya lebih penuh berkah. Dan yang paling utama, Allah akan menyiapkan tempat yang indah baginya di akhirat kelak. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setelah panjang lebar kita renungkan doa mustajab dari Nabi Muhammad SAW yang jarang diajarkan ini, kini tiba saatnya kita menutup dengan sebuah kesadaran mendalam. Hidup kita di dunia hanyalah perjalanan singkat, sebuah persinggahan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Namun apa yang kita bawa pulang kepada Allah, itulah yang akan menentukan nasib kita kelak. Doa ini yang begitu singkat namun penuh makna menjadi pengingat bahwa sejatinya kita tidak membutuhkan banyak permintaan jika ridha Allah sudah kita dapatkan. Karena ridha Allah adalah puncak segala doa. Dari sana, rezeki akan datang dengan cara yang indah. Dari sana, hati akan diliputi ketenangan. Dari sana pula, akhirat akan bersinar dengan cahaya harapan. Bayangkan sahabatku, ketika seluruh manusia sibuk dengan hitung-hitungan dunia, engkau duduk diam sejenak setelah subuh, mengangkat tangan dan melantunkan doa ini dengan penuh khusyuk. Ya Allah, aku memohon ridha-Mu dan surga-Mu, dan aku berlindung dari murka-Mu dan neraka-Mu. Kalimat yang sederhana, tapi langit dan bumi akan menjadi saksi. Malaikat akan mengaminkannya, dan Allah yang Maha Pengasih akan mendengar langsung permohonanmu. Mari kita renungkan, tidak ada doa yang lebih indah daripada doa yang mengandung penghambaan. Doa yang bukan sekadar meminta sesuatu untuk kepentingan diri, tapi doa yang menunjukkan cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan doa ini adalah bentuk cinta yang paling tulus. Kita tidak sedang meminta dunia yang fana, tapi ridha Allah yang abadi. Sahabatku, jika esok pagi Allah masih memberi kita kesempatan membuka mata, jangan sia-siakan. Jadikan doa ini bekal pertama sebelum engkau melangkah. Ulangi dengan ikhlas, ulangi dengan sabar, dan rasakan betapa hidupmu akan berubah sedikit demi sedikit. Karena doa ini bukan sekadar lafaz, tapi jalan menuju kebahagiaan hakiki. Akhirnya, mari kita tutup pertemuan ini dengan harapan yang sama. Semoga Allah meridai setiap langkah kita, melapangkan setiap rezeki kita, menjaga keluarga kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga kelak kita dipanggil ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang yang Allah cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.